Nama saya Muhammad Subhan, peserta UKM PPG, ujian UKIN, dengan nomor daftar ujian yaitu 20211148006. Ya, ini Universitas Pasundan Bandung. Terima kasih, saya akan memulai praktek ujian UKIN, ujian kinerja berupa praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Mudah-mudahan tetap selalu dalam kondisi sehat dan baik, karena dengan kondisi yang sehat maka akan pikiran pun jadi terang. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Saudara Bintang untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membaca doa, pembelajarannya bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan, dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat kelak di ke depannya. Bukan hanya sekedar nanti bisa mengerjakan soal atau lulus, tapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena tujuan utamanya seorang belajar itu adalah untuk berguna di kehidupannya yang akan datang. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita periksa dulu. Kira-kira ruangannya ada yang kotor apa tidak nih? Ada sampah-sampah kah? Oke. Kira-kira ada? Oke, tidak ada. Oke. Ya. Nah, tidak ada, kita bisa mulai pembelajarannya. Ya. Pertemuan kali ini, pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari tentang program linier. Apa sih itu program linier? Program linier sebenarnya apa? Nanti kita akan pelajari. Sebagai syarat untuk mempelajari program linier, kita harus punya dulu. Anda sudah mempelajari terkait dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan. Jadi ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kalau persamaan identiknya dengan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti selain sama dengan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui kegiatan. Misalkan ada orang di sini. Ada orang yang pengusaha roti nih. Pengusaha rotinya harga belinya 10.000. Ada dua jenis roti yang dia beli, roti A dan roti B. Roti A misalkan 10.000, belinya dijual dengan harga 11.000. Kemudian roti B belinya 15.000, dijual 17.000. Nah, kira-kira dengan yang punya, ya dimiliki, uang yang dimiliki sekitar 3 juta, dan kiosnya hanya menampung paling banyak 250 bungkus roti, maka keuntungannya bagaimana? Itu kita bisa memperkirakan keuntungannya nanti dapat sekian. Itu salah manfaat. Sama halnya nanti ada manfaat yang lain. Biasanya Anda kalau ada acara-acara, biasanya dulu di Babakan ada yang namanya bacakan, ya, di pabrik gula, pengantin tebu, betul? Nah, itu biasanya ada yang usaha sampingannya adalah jaga tukang parkir, jadi tukang parkir. Kira-kira parkir motor kan sekian motor, kira-kira nampungnya berapa? Maka itu bisa dihitung, kira-kira pendapatannya sekian. Walaupun belum terjadi, tapi dengan mengukur lahannya sekian, maka akan bisa menentukan pendapatannya berapa. Kalau misalkan nanti dikurangi dengan sewanya berapa, itunya berapa, bisa dihitung. Belum terlaksana. Jadi sudah bisa merencanakan. Ini adalah bisa merencanakan. Pembelajarannya yaitu nanti Anda akan
dibagikan secara berkelompok. Menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah. Dibagi secara berkelompok. Nah, kelompoknya nanti seperti apa? Sedangkan penilaiannya, yaitu nanti ada 3 jenis penilaian. Penilaian sikap, saya akan berkeliling. Ketika Anda mengerjakan, sikapnya seperti apa? Saya akan berkeliling, penilaian sikap. Kemudian nanti penilaian pengetahuannya nanti Anda mengerjakan soal. Menyelesaikan soal. Di akhir setelah Anda berdiskusi, Anda akan mengerjakan soal. Soalnya seperti apa dikerjakan. Nanti ada poin-poinnya. Untuk nilainya keterampilan, maka kecakapan Anda dalam mengerjakannya itu seperti apa. Itu ada tahapannya. Nah, sebagai bentuk permulaan Anda sebelum mempelajari program linear, maka langkah baiknya Anda mengerjakan pretest dulu. Anda bisa enggak ini mengerjakan seperti ini ya? Bisa apa tidak? Jika ada permasalahan seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Misalkan ini seperti ini. Nah, misalkan ada masalah satu. Masalah satu ini. Pak Andin ingin membuat 2 jenis kue, yaitu kue A dan kue B. Di mana untuk membuat 1 porsi kue A diperlukan 200 gram terigu dan 25 gram mentega. Dan untuk membuat 1 porsi kue B diperlukan 100 gram terigu dan 50 gram mentega. Jika tersedia 5 kg terigu dan 1 kg mentega, kira-kira bagaimana? Model matematikanya seperti apa? Model matematikanya seperti apa? Kita bikin masalah satu. Jadi nanti ada dalam LKPD ada 2 masalah. Yang masalah 2-nya adalah misalkan ada seorang penguasa di Kecamatan Babakan akan memberikan beberapa rumah untuk disewakan, yaitu terdiri dari 2 macam, tipe 1 dan tipe 2. Tiap rumah tipe 1 menggunakan tanah seluas 100 meter persegi, sedangkan rumah tipe 2 menggunakan tanah seluas 200 meter persegi. Nah, rumah tipe 1 dibuat bertingkat dan menghabiskan biaya 300 juta per rumah. Sedangkan rumah tipe 2 dibuat tidak bertingkat, menghabiskan 200 juta per rumah. Ini 200. Pengusaha itu punya modal 3,6 M. 3 miliar 600 juta dan punya tanah luas 2000 meter persegi. Tarif sewa rumah sama, yaitu tarif sewa rumahnya sama, 1 bulan 1 juta. Kira-kira model matematikanya nanti seperti apa? Ini. Nah, ya, kira-kira bisa? Ada bayangan? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Oke, ini bagaimana nih caranya? Cara membuatnya bagaimana? Supaya bisa mengerjakan itu, kita akan bagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok. Kelompoknya saya sudah plot berdasarkan tempat duduknya. 3 dengan memakai jaga jarak. Oke. Nanti di situ juga akan menyelesaikan LKPD. Tahapan-tahapannya ada di LKPD. Saya kasih LKPD-nya terlebih dahulu. Selesaikan. Oke. Nih, LKPD-nya. Lah. Gimana? Nah, LKPD-nya seperti itu ya. Ini kita LKPD. LKPD-nya ada 2 masalah ya. Tadi saya nyatakan LKPD-nya ada 2 masalah. Cara mengerjakannya, ingat
ada yang namanya simbol-simbol yang harus diingat nih. Cara mengerjakannya harus ada simbol-simbol yang harus diingat. Contohnya, saya akan buka simbol-simbolnya yang harus diingat. Simbol-simbol yang harus diingat yaitu ada tanda kurang dari, dibacanya tanda ini nih, dibacanya kurang dari. Yang kalau seperti ini lebih dari, kalau ini kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari atau sama dengan. Nah, nanti dibikin seperti ini. Ya, kira-kira ada seperti ini. Artinya nih ada kata-kata ciri-cirinya. Kurang dari, tanda kurang dari atau sama dengan itu digunakan untuk kata-kata berikut contohnya. Tidak lebih dari. Berarti kan kurang dari sama dengan. Atau maksimal. Kemudian sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak. Kalau tanda yang lebih dari sama dengan ini, kata-katanya, kalimatnya itu tidak kurang dari, minimal, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya, minimum atau paling sedikit. Paling sedikit berapa? Itu ya. Tuh. Jadi dikasih waktu untuk mengerjakan. Nanti Anda berdiskusi di situ. Saya kasih waktu mengerjakannya sekitar 20 menit. Jumlah tersedia terigu adalah 5 kilo, maka dijadikan gram menjadi 50.000 gram. Sedangkan mentega ada 25 gram dan 50 gram. Dan tersedia 1 kilogram, maka dijadikan gram menjadi 1000 gram. Maka di kebutuhan terigu pada pembuatan PA dan PED dapat digunakan dalam bentuk yang A 200 X ditambah
ditambah 100Y kurang dari 50 gram, dan B 25X ditambah 50Y kurang dari 100 gram. Oke. Apakah ada respon? Bagaimana responnya dari kelompoknya Bintang atau kelompoknya Yuli, Nur? Ada gimana responnya? Seperti apa? Apakah ada yang sama? Apa perbedaannya apa? Atau ada yang ditanyakan? Yuli, gimana pertanyaannya? Nanyanya, silakan. Ya kan 5 kilo, 5 kilogram dijadikan 5 kilo dijadikan gram. Itu. Nah, itu jawabannya gitu. Ah, ya, ya, terus. Nah, ada lagi pertanyaan. Ini gimana nih jawabannya seperti ini? Menurut grupnya Rina Cahyati. Cahyanti apa Cahyati? Cahyanti. Ya, gimana Bintang? Jangan cabai. Ada respon apa? Jawaban pertanyaan? Enggak ada. Kenapa? Kenapa? Enggak tahu. Yuli ada lagi? Nah, pertanyaannya. Oke, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Menurut Anda, bagaimana tahapannya ketika ingin membuat model matematika setelah seperti ini? Pertama yang harus dia lakukan apa? Nah, pertama harus dilakukan apa? Ketika menurut kalian, ketika ingin membuat model matematika dari program linier, yang ini, pertama yang dilakukan apa? Ngapain dulu pertama? Oke, menyajikan informasi dari masalah. Ya, pertama menyajikan informasi dari masalah. Informasi dari masalah. 2. Apa? Diapain? Iya, di strateginya bagaimana? Diapain? Diapakan? Yo, dari LKPD itu diapakan? Yo, diapakan? Kan di LKPD 2, di LKPD menyajikan informasi, kemudian strategi, di situ strateginya pertama di strategi penyelesaian, di bawahnya kata-kata apa? Nomor 3 strategi penyelesaian. Terus setelah kalimat strategi penyelesaian isinya apa bunyinya? Apa tuh? Apa? Tulisan apa di atasnya? X. Oke, berarti kan dimisalkan. Dimisalkan dulu. Harus dimisalkan. Baru 3 dibikin apa nih? Yaitu buat fungsinya. Fungsinya seperti apa? Iya kan? Di situ atau fungsinya fungsi pertidaksamaan linear, fungsinya seperti apa? Baru terakhir
jadi modelnya jadi. Oke, iya. Kita cocokkan. Sekarang kita matchingan dengan jawaban yang sudah disampaikan. Apakah sama apa tidak, kita perdalam. Ajukan pertanyaan. Bisa di sini ya. Pertanyaannya apa nih dari masalah 1? Oke, buatlah model matematikanya. Kemudian yaitu menyajikan informasi. Ya. Ini ngumpet ke bawah ini dulu. Menyajikan informasinya apa nih? Informasinya. Nah, ini sederhananya seperti ini, dibikin tabel. Pertama, jenisnya apa nih yang akan dibicarakan? Kita harus bikin dulu kolom jenis. Entah jenis apa, karena di situ apa? Ini di sini jenis kue, maka dibikin jenis kue. Di sini jumlah persediaan. Terigu, bahan-bahannya kan ada berapa? Ada apa nih? Bahan-bahannya di sini ada terigu dan mentega yang disajikan. Terigu untuk kue A yaitu 200 gram. Kemudian kue B berapa? 100 gram. Kemudian persediaannya 5 kilogram. Itu sama dengan 5.000 gram. 5.000 ya, bukan 50.000, Rina. Sekarang menteganya bagaimana? Menteganya untuk WA berapa? 25 gram. Untuk WB 50 gram. Persediaannya berapa? 1 kilo. 1 kilo itu sama dengan 1.000 gram. Nah, dari sini kemudian dibikin strateginya. Oke, kita misalkan dulu nih. Misalkan A itu banyaknya WA. Misalkan X. Misal X banyaknya kue A. Kemudian Y itu banyaknya kue B. Nah, kebutuhan terigu kalau kita lihat di sini yaitu kemana nulisnya? Berarti kan terigunya berapa nih? Berarti 200 ditambah, atau kita pilih kasih gram dulu lah, 200 gram ditambah 100 gram. Kemudian ketersediaan. Kalau ketersediaan berarti tandanya kira-kira lebih kalau lebih dari bahan yang tersedia kuenya jadi enggak. Nah, berarti kan harus kurang dari atau sama dengan, maksimalnya adalah 5.000 gram. Setelah itu baru disederhanakan. Nah, sederhananya berapa? Penyederhanaan itu gimana caranya? Yaitu semuanya dibagi. Jadi mau dibagi berapa nih? Nah, ini kayaknya dibagi 100 bisa ya. Jadi yang di sini jadi berapa? 2 gramnya kita hilangin. 2, sorry, ini kurang. Tadi 200 gram X. Ini 2.000 ya. Ini Y. Jadi 2X. Nah, 2X ditambah 1Y
Jadinya kurang dari sama dengan berapa dibagi 100? Berapa? 50. Kan 100 nih, nolnya ini diambil dulu, dibagi, nolnya dibagikan, dibagi 100 berarti nolnya habis kan? Nolnya habis. Ini habiskan 2 berarti tinggal 1, jadinya 50. Sekarang yang mentega isinya ini ya berapa di sini? Yaitu kebutuhan kuenya, kebutuhannya berapa? 25 X ditambah berapa? 50 Y sama tandanya kurang dari sama dengan 1 kilo 1000. Terus disederhanakan, dibagi berapa nih biar lebih sederhana? Sederhana itu tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi berapa? Dibagi 25, berarti 25 dibagi 25 jadinya atau 1 atau ya, 1X ditambah 2Y jadinya kurang dari sama dengan berapa? 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 1000 bagi 25 berapa? 100 bagi 25 berapa? 4, jadinya tinggal 40. Ya, atau kalau ini nah itu jadinya sederhanakan lagi karena ini kan bisa nih. Ini sederhanakan. Kalau karena 1 itu tidak mesti ditulis karena dikalikan 1 atau 1 dikali Y sama dengan Y, maka menjadi tulisannya 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Yang ini juga sama karena 1 kali X sama dengan X adalah X, maka menjadi apa? X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau barang persediaan kira-kira boleh min enggak? Boleh minus enggak? Mau bikin sesuatu mau minus boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti artinya X-nya karena tidak boleh negatif, maka X-nya itu harus tidak boleh negatif, berarti X-nya harus lebih besar dari 0. Begitu juga Y-nya tidak boleh lebih besar dari Y-nya harus lebih besar dari 0. X-nya tidak boleh. X-nya harus lebih besar dari 0. Y-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga kesimpulannya jadi model matematikanya adalah apa? Ini. Kita ambil ini. Kemudian yang ini dan yang ini.
Lah, ketiga-tiganya ini namanya fungsi kendala. Ya. Namanya fungsi kendala. Nah, namanya fungsi kendala. Fungsi kendala. Identiknya dengan ini. Ini baru model matematikanya. Oke, sampai di sini paham? Mulai di gambaran. Oke. Jadi tahapannya yaitu pertama simpulannya tahapannya ya, dilanjutkan sendiri. Simpulannya pertama apa? Pertanyaannya dulu apa? Pertanyaannya apa? Simpulannya pertanyaannya apa nih yang ditanyakan? Oke, informasinya apa? Informasinya apa? Informasinya apa? Kemudian dimisalkan. Terus dibuatkan fungsinya. Nah, itu baru lengkap menjadi model matematika. Model. Jadi model matematikanya ini, ya. Ini adalah model matematikanya. Kalau sudah bisa mendapat model matematikanya, baru bisa menyelesaikannya nanti seperti apa. Ya, oke. Itu terkait dengan pembelajarannya. Nah, simpulannya seperti itu. Nah, kira-kira ada kesan apa nih? Ada apa pertanyaan apa? Bagaimana nih? Pembelajaran hari ini bagaimana? Kayaknya gimana? Rina, menyenangkan kah atau gimana kah? Oke, sip. Karena sudah senang. Ayo, kayak si Bintang, bagaimana? Apa? Gimana? Kesannya bagaimana? Kayak pembelajaran hari ini bagaimana? Iya apa? Angguk-angguk. Ya, gimana? Ya? Gimana? Gimana? Oke, siap. Nah, sekarang tadi kan sudah belajar. Sekarang kita coba nih. Hasilnya seperti apa sih? Sudah dipelajari. Sekarang kasih dua. Nah, tes. Ini namanya post tes. Tes terakhir. Nah. Tes terakhir nih, tes terakhir. Tes akhir. Terus ya LKPD-nya dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya kan sudah tahu langkah-langkahnya, sudah ada tabelnya, Anda sudah buat. Jangan lupa kumpulkan LKPD. Boleh, langsung tabelnya boleh. Ya, saya kumpulkan LKPD-nya. Ines LKPD. Mau dicari? Ya nanti juga ada. Ya, LKPD-nya mana? Lama. Ada di atas tuh. Silahkan dikerjakan. Nih saya kasih. Tuh. Caranya.
Oke, terima kasih. Ini kan sudah berbeda. Tadi kosong sama sekali kan di awal. Ini sudah pembelajaran, sudah ada gambarannya. Nah, ini kita buktikan. Nah, terima kasih sudah mengerjakan. Untuk pertemuan nanti biasa kita cek dulu ketika mana-mana yang nilainya kayaknya masih belum paham, berarti kan masih di bawah KKM, maka remedial. Ketika sudah di atas KKM atau bahkan lebih tinggi lagi, bisa menambah dapat nilai poin penuh, otomatis dapat materi yang lebih tinggi lagi atau permasalahan yang lebih tinggi lagi, lebih hot, yaitu di pengayaan. Biar dikayakan dengan berbagai macam informasi. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan nanti, pertemuan berikutnya, yaitu adalah terkait dengan bagaimana menentukan nilai optimumnya. Kalau tadi kan baru modelnya, sekarang menyelesaikannya. Nilai optimumnya bagaimana? Caranya bagaimana? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya kira pertemuan kita kali ini seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, itu bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.